Pak? Anak saya Pak. Satu lagi Pak buat anak Dah, dah Bu. Diberikan aja ya Pak. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena memberikan kami bantuan yang sangat kami butuhkan Pak. Dan saya juga berharap agar di hati Pak Jokowi berkenan membuatkan kami rumah yang layak kami tinggali Pak. Itu saja Pak. Warga kami dengar memukul tiang listrik, itu bertanda bahwa akan ada bahaya. Informasinya dari teman-teman akan ada banjir besar. Maka itu kami keluar dari rumah berlarian tanpa apa yang bisa diselamatkan. Iya, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden atas bantuan dan perhatiannya. Semoga Bapak Presiden melihat keadaan kami, bantu kami, karena rumah kami semuanya sudah tidak ada, kampung kami habis. Jadi kami mohon supaya Bapak Presiden membangunkan rumah yang tetap kepada kami, karena kami tidak tahu mau kemana lagi, sudah tidak punya tempat tinggal. Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Saya harapannya Pak pengen dapat bantuan ini Pak dari pemerintah Pak. Apa aja saya yang penting dibantu, dari sembako apalagi kalau dari uang Pak buat beli tempat tidur Pak. Ini kasur saya, tempat tidur saya ini Pak. Kuku kaki sakit, saya mau tidurnya di mana? Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Sementara itu, saya juga punya keyakinan bahwa nama Menko Polhukam Profesor Mahfud dan Menkumham Yasona Lawli juga dicatat namanya. Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya. Partai Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menau, dan tidak masuk di akal jika ingin. Saya juga membenarkan pernyataan Partai Demokrat yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Setelah Mensesnek menyampaikan pernyataan bahwa GPKPD hanya merupakan persoalan internal Partai Demokrat. Dari segi logika dan akal sehat, dari laporan dan kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, termasuk pelibatan aktif dan langsung dari Kepala Staf Presiden Muldoko, nyata sekali gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat itu bukan hanya masalah internal, tetapi ada pelibatan unsur eksternal. Dan unsur eksternal itu paling tidak adalah seorang pejabat penting di pemerintahan. Ada gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat
selanjutnya kita sebut GPKPD, yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah, kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah. Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda, berapapun besarnya. Saudara-saudara, kalau GPKPD tersebut berhasil, bukan hanya ketua umum dan jajaran pengurus pusat yang akan diambil alih dan digantikan oleh orang luar, serta kader dan mantan kader yang bermasalah. Pada gilirannya, keseluruhan pengurus Partai Demokrat di seluruh tanah air juga akan diobrak-abrik. Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Adanya banjir udah 2 kali. Yang pertama tahun 2007 di Boli Pacing sampai ke sini Pak, tapi nggak separah sekarang. Yang paling parah tahun sekarang ini Pak. Sampai rumah, bahkan teman saya sendiri rumah tergerus, baru berapa bulan dia bangun Pak. Saya masih tadi ketemu, saya sampai nangis ketemu teman saya yang pakaian sudah nggak ada sama sekali, bersih tuh Pak pakaian Pak. Saya harapannya mah Pak, pengennya dapat bantuan ini Pak dari pemerintah Pak. Apa aja saya yang penting dibantu, dari sembako apalagi kalau dari uang mah Pak buat beli tempat tidur Pak. Ini kasur saya, tempat tidur saya ini Pak. Buku kaki sakit, saya mau tidurnya di mana? Anak saya Pak. Satu lagi Pak buat anak. Nah. Ya. Ya, Bu. Diberikan aja ya, Pak. Silakan. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena memberikan kami bantuan yang sangat kami butuhkan Pak. Dan saya juga berharap agar di hati Pak Jokowi berkenan membuatkan kami rumah yang layak kami tinggali Pak. Itu saja Pak. Warga kami dengar memukul tiang listrik, itu bertanda bahwa akan ada bahaya. Informasinya dari teman-teman akan ada banjir besar. Maka itu kami keluar dari rumah berlarian tanpa apa yang bisa diselamatkan. Iya, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden atas bantuan dan perhatiannya. Semoga Bapak Presiden melihat keadaan kami, bantu kami, karena rumah kami semuanya sudah tidak ada, kampung kami habis. Jadi kami mau supaya Bapak Presiden membangunkan rumah yang tetap kepada kami, karena kami tidak tahu mau kemana lagi, sudah tidak punya tempat tinggal.